orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, sehingga bolehlah kita berharap nanti di yaumil hisab beliau, Nabi kita, akan memberikan syafaat yang fungsinya untuk menambal Bapak Ibu, menambal amal soleh kita yang ya kalau saya pribadi sih merasa amal saya itu kurang banget gitu ya. Jadi kita sangat mengharapkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan terhindar kita dari azab yang pedih api neraka jahanam. Hadirin wal hadirat, tema kultum pada hari ini adalah penyakit hati yang dikenal dengan nama al-wahad atau al-wahnun. Bapak Ibu, di antara keistimewaan Nabi, ya, di antara keistimewaan Rasulullah SAW adalah bahwa beliau bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan, bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa di mana kita hidup. Karena apa? Karena beliau dibimbing oleh wahyu. Ya. Jadi kalau kita datang ke peramal yang bukan nabi kan, sholat kita 40 hari nggak diterima tuh Bapak Ibu, ya. Tapi kalau ramalan nabi itu sudah pasti benar karena beliau meramal atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara ramalan yang beliau sampaikan ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thauban radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda yang artinya akan tiba masanya bangsa-bangsa kafir saling memanggil, saling kompak, saling bersatu untuk menguasai kalian. Kalian ini maksudnya umat Islam. Sebagaimana sekelompok orang yang hendak makan, mereka saling memanggil untuk menuju tempat hidangan, ya, untuk berebut makanan, dan kita bagaikan hidangan itu. Seorang sahabat bertanya, apakah pada saat itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah membalas atau menjawab pertanyaan sahabat tadi, justru jumlah umat Islam pada saat itu sangat banyak, ya. Tapi kalian meskipun banyak itu seperti buih yang mengapung di atas air deras, ya. Dan Allah telah mencabut rasa takut terhadap kalian dari dada musuh-musuh kalian. Artinya orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim, ya, menjadi takut, ya, menjadi tidak takut kepada kita. Kenapa? Ya, karena mencampakkan al-wahan ke dalam hati kalian. Ada sahabat lain yang bertanya, al-wahan itu apa wahai Rasulullah? Dan beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan itu adalah cinta dunia, takut dengan kematian, dan takut pada kematian. Nah, ini terjadi kan, ramalan beliau terjadi, ya. Sejak Oktober tahun lalu sudah lebih dari 40.000 orang Palestina yang tewas. Nauzubillah. Ya, memang tidak semuanya Muslim, tapi mayoritas orang Islam. Ya. Dan itu bukan hanya oleh Israel kan, Israel dibantu oleh sekutu-sekutunya, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, NATO, ya. Meskipun dari beberapa negara Eropa, alhamdulillah, yang mereka sudah berbalik dan mendukung Palestina, ya, seperti Spanyol, Irlandia, itu kita syukuri. Tapi kenyataan masih kita dalam jumlah yang besar, namun dalam posisi tidak berdaya menghadapi kezaliman Zionis Israel. Ya, adalah Allah dalam surat Muhammad ayat 35 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala tahinu wa tad'u ila as-salmi wa antumul al-la'un wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Yang artinya, maka janganlah kamu lemah dan mengajak berdamai saat bertemu musuh,
Padahal kamulah yang paling unggul. Allah besertamu dan tidak mengurangi amal-amalmu. Ya, jadi kenapa kita tidak bisa melawan? Ya, barangkali sebagian ya, umat Islam sudah terkena penyakit Wahan. wahan tadi. Ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa sebab-sebab orang itu terkena penyakit al-wahnun, cinta dunia dan takut mati adalah yang pertama lemahnya iman. Ya. Jadi mari kita senantiasa perbaharui iman kita. Jadidu Ya. imanakum. Kemudian yang kedua, menurut sebagian ulama, cinta ke dunia terlalu berlebihan, tenggelam dalam kelezatan cinta dunia. Ya, orang sering bilang ya, godaan manusia itu kan harta, tahta, Wanita. dan cinta ya. Kalau wanita hanya berlaku untuk laki-laki, harta, tahta, dan cinta. Cinta. Dan mereka tenggelam dalam godaan itu sehingga melupakan kebenaran. Kemudian benci kepada kematian dan tamak kepada kehidupan, ya, serakah. Padahal orang Islam itu dianjurkan untuk bersifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang kita punya, merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ya. Kemudian juga buruknya pendidikan, ya, anak-anak kita tidak diajari untuk Agama. apa ya tadi, bersikap qanaah, ya, menjauhi sifat serakah. Juga dikatakan rasa atau sifat wahan bisa timbul dari rasa putus asa terhadap kondisi atau kenyataan pahit yang dihadapi. Memang Bapak Ibu sekalian, hidup itu berat, ya, berat. Kadang-kadang kita menyangka orang itu kok gembira terus, ya, nyanyi-nyanyi, ya, bikin video saya dong, ya. Padahal kan orang itu nggak tahu, ya, di balik nyanyi-nyanyi itu barangkali Ada tangisan. kan nggak mau. Nah, tipe orang beda-beda, ya. Ada orang sedikit masalah sedikit curhat di Facebook atau di Instagram. Waduh, gua menderita. Ada orang lain yang ya sudahlah, orang lain nggak perlu tahu. Jadi kepahitan ujian dari Allah itu jangan sampai membuat kita kemudian jadi cinta dunia dan takut mati. Karena yang namanya kita berdoa, ya, kalau kita diberikan ujian Allah itu kan, kalau kita berdoa itu pertama-tama kemungkinannya ya bisa langsung dikabulkan. Ya. Yang kedua itu ditunda, ya, dikabulkan tapi tidak sekarang, karena Allah paling tahu masa yang tepat buat kita. Dan yang ketiga adalah doa kita itu diganti, permintaan kita itu diganti dalam bentuk yang lain. Jadi kita senantiasa berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Oke. Baik. Apakah berarti kalau sifat cinta dunia ini jelek, ya, kita harus benci pada dunia? Tidak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah memang memberikan bumi ini bagi kita untuk menjadi khalifah, menjadi penguasa, ya. Walaupun diprotes oleh malaikat, ya. Kenapa manusia yang dijadikan penguasa? Bukankah mereka suka menumpahkan darah, suka bunuh-bunuhan? Ya, kata Allah, aku lebih tahu dari kamu, malaikat. Jadi kita harus jadi khalifah, harus jadi pegang peranan. Umat Islam terus jadi pegang peranan, bukan misalnya, oh nggak boleh cinta dunia, ya udah kita uzlah meninggalkan kenikmatan dunia sama sekali. Salah.
Kalau kita uzlah, artinya posisi-posisi penting itu akan diambil oleh orang-orang Islam, orang kafir. Ya. Jadi umatan wasaton berarti kita harus berperan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya pernah dulu membaca waktu saya masih mahasiswa buku Tasawuf Modern karya almarhum Buya Hamka. Di situ beliau katakan yang namanya sifat sufi, ya, itu tidak berarti bahwa kita harus bersikap zuhud, ya, uzlah, wara, itu berarti kita meninggalkan dunia, sama sekali tidak, ya. Tetapi kita mengendalikan itu, ya, Zuhud, wara, uzlah, larut dalam kenikmatan dunia, ya. Mungkin kalau kita evaluasi lagi, lebih banyak loh kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah SWT. Ya, sudah mungkin dapat jabatan yang strategis yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan manfaat untuk banyak orang, ya. Barangkali awalnya memang sederhana, dekat dengan rakyat, ya. Ketika ditanya, gimana Pak anak-anaknya? Oh, anak-anak saya berbisnis aja, ya, bermartabat, berpisah, ya. Tapi mungkin yang kelamaan menjadi larut. Wah, ini nikmat banget, berarti nikmatnya harus dilanjutkan. Bagaimanapun caranya. Politik dinasti tidak haram, Bapak Ibu. Di negara-negara manapun politik dinasti ada, ya. Di Amerika kita kenal klan Kennedy, ya, keluarga Kennedy, atau keluarga Bush, ya, George Bush Senior dan George Bush Junior, dua-duanya menjadi presiden. Di negara-negara lain pun demikian. Yang tidak boleh adalah kemudian Caranya. segala aturan, segala rules of the game itu dilanggar demi mencapai cita-cita. Itu namanya tujuan menghalalkan segala cara. Itu ajaran Machiavelli, ya, dalam bukunya Il Princeps. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit wahan, ya. Amin. Cinta dunia dan takut mati. Amin. Takut mati sebenarnya tidak dilarang kalau alasannya adalah bahwa kita belum punya bekal yang cukup. Ya, aduh, amalku masih sangat sedikit, ya, maka mudah-mudahan Allah kasih umur panjang supaya kita bisa mengumpulkan pundi-pundi amal yang menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir kelak. Ya, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi bekal kita nanti kalau kita sudah mati itu, ya, cuma takwa, bukan harta, bukan jabatan, bukan keluarga, ya. Dan semua orang pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Itu saja Bapak Ibu. Saya grogi juga di video sama Pak Ridwan, ya, Pak Jenderal Muldoko, mirip beliau, ya.